Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau memberikan tips agar cacing rambut atau kasut ini bisa bertahan berminggu-minggu. Caranya, maksudnya bertahan berminggu-minggu itu tanpa menggunakan aerator dan oksigen lainnya, hanya menggunakan taruh baskom atau taruh bak. Sudah gitu aja, jadi nggak pakai bantuan oksigen lainnya seperti aerator dan lain-lainnya. Caranya gampang, yang penting kita harus rajin. Yang pertama, selama sehari kita harus mengganti air ini 2 atau 3 kali selama sehari. Ada pertanyaannya, kapan bang air ini bisa diganti? Caranya gampang, air ini bisa diganti kalau seandainya air sudah mulai berbau, keruh, dan banyak cacing-cacing yang mati atau kotor-kotorannya itu yang numpuk di bawah cacing ini. Caranya, kita diamkan dulu sampai cacing ini di bawah. Habis itu kita buang airnya. Kalau sudah dibuang, kita bilas dengan air bersih. Pembilasan ini bisa dilakuin sampai 2 atau 3 kali sampai bangkai-bangkai cacing yang mati ini tuh sampai hilang atau kotoran ini sampai bersih. Jangan sampai sekali bilas ya, soalnya kagak selama sekali bilas itu masih ada bangkai-bangkai dan kotoran cacing itu yang masih tersisa. Nanti ujung-ujungnya banyak yang mati juga cacingnya. Kita bilas, kalau perlu kita aduk-aduk begini sampai benar-benar kotoran itu terangkat, misah dari antara kotoran dan bangkai dari cacing yang masih hidup. Kita diamkan dulu sampai cacing ini turun kembali ke dasar, menggumpal, baru air kita buang. Nanti tuh antara cacing hidup dan bangkai dan kotoran itu bisa terpisah. Ini bisa diulang sampai 2-3 kali pembilasan. Takarannya itu antara 20 atau 30%, 30 sampai 70%. Ibarat 30% itu cacing, 70%-nya air. Jadinya itu jangan sampai jumlah cacing lebih banyak daripada air. Itu sama aja kita membunuh cacing itu secara pelan-pelan. Kalau mau cacing tahan lama seperti itu, 30% cacing, 70% air. Jangan terbalik, 70%-nya cacing, 30%-nya air. Selama sehari atau 2 hari cacing pasti bakal mati semua. Yang saya lakukan membeli cacing tanpa aerator ini sudah saya lakukan selama berbulan-bulan dan hasilnya ya ini
jumlah kematiannya paling 5% dari populasi cacing banyak ini. Kalau sudah turun, cacing sudah turun semua, sudah turun ke dasar mulai menggumpal, sekarang kita buang lagi airnya. Kalau seandainya memang sudah cukup atau kadar atau kotorannya sudah mulai hilang, sudah tambahkan air. Ingat, penambahan air itu 70%. Air itu harus lebih banyak daripada cacing, karena cacing ini selalu membuang kotoran. Dan yang kedua, pasti ada yang mati, jadi akan merambat ke cacing yang lain. Kalau sudah memang udah bersih, bisa kita tambahkan menggunakan bleach untuk mensterilkan kuman-kuman yang ada di cacing ini. Biasanya kalau saya di cacing itu semenjak dibeli kita bilas, baru kita menggunakan bleach ini. Taruh saja satu tetes, kita aduk biar benar-benar tuh cacing ini steril dan tidak menimbulkan penyakit untuk cupang atau burayak. Banyak kejadian, banyak yang menggunakan cacing ini yang tidak bersih, banyak cupang yang kena penyakit sickness. Karena penyakit sickness ini penyakit lambung, penyakit usus, penyakit dalam, sehingga cupang tidak bisa membuang air besar. Semakin lama semakin membesar perutnya. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dicoba di rumah agar cacing yang kita beli tidak mati dan tahan lama. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.